saya Sumiati dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Salman Yadi. Saya Jaya Rino. Saya Andre Gunawan. Saya Kristi Serang. Saya Saya Datul Rasim Indonesia. Saya Dedi Santoso. Saya Risto. Saya Dedi Walusa. Baik teman-teman, di sini kita ada di buat tugas yaitu buat video. Jadi di video ini kita membahas tentang nilai manfaat dari pola tanam kopi atau forestry. Jadi mungkin barangkali kita membahas tentang keberlanjutan lingkungan. Mungkin beberapa dari teman-teman mungkin ada yang tahu, jauh disampaikan dari teman lalu. Misalkan sama gimana tuh soal keberlanjutan lingkungan tuh mengenai kopi. Izin menjawab, untuk keberlangsungan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan itu sendiri maksudnya itu adalah pola tanam kopi agroforestry itu dia menggabungkan antara tanaman kopi itu dengan pohon-pohon atau tanaman lain seperti itu yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem, yang dimana pepohonan ini memberikan kebutuhan bagi tanaman kopi gitu. Karena kita tahu tanaman kopi adalah tanaman yang tidak terlalu suka dengan cahaya matahari langsung, jadi harus ada seperti penaung ya, ada seperti tanaman penaung lah seperti itu. Yang dimana itu juga bisa mengurangi erosi tanah dan juga serta itu meningkatkan kesuburan tanah melalui daun-daun yang gugur. Jadi daun-daun yang gugur dari tanaman penaung itu menjadi seperti semacam pupuk alami gitu untuk pertumbuhan tanaman kopi itu sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Iya betul. Nah, di sini ada lagi disinggung mengenai diversifikasi pendapatan. Nah, mungkin barangkali teman kami Erling mungkin bisa menjelaskan di mana tuh diversifikasi pendapatan. Pendapatan tambahan dari tanaman pengganti seperti kayu, buah, atau rempah-rempah ini dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu komoditas saja dan memberikan keamanan finansial yang lebih baik bagi petani. Ya. Pendapatan haruslah seimbang dengan apa yang kita tanam pastinya. Nah, lanjut di sini ada juga lagi disinggung mengenai konservasi keanekaragaman hayati. Mungkin barangkali teman kami Triirawan mungkin bisa menjelaskan gimana cara konservasi keanekaragaman hayati tersebut. Baik, dengan adanya berbagai jenis tanaman, agroforestry ini dapat mendukung keberagaman hayati, baik flora atau fauna. Yang penting untuk keseimbangan ekosistem dan juga ketahanan terhadap pemanfaatan penduduk pada tanaman. Mungkin seperti itu. Berarti kan harus saling mendukung supaya nanti di keanekaragaman hayatinya tidak saling bertolak belakang, saling didukung. Baik, kita masuk topik keduanya yang dimana botani tanah kopi dalam agroforestry mengenai jenis kopi. Nah, di sini saya mau minta Bang Chris gimana jenis kopi yang biasanya digunakan di pola tanam kopi dalam agroforestry. Pada Abang itu silakan gimana Bang? Seperti kita ketahui jenis kopi yang dibudidayakan dalam sistem agroforestry, di mana ada dua jenis kopi, yaitu kopi arabica dan kopi robusta. Kopi arabica biasanya ditanam di ketinggian yang lebih tinggi dan memerlukan naungan lebih banyak dibandingkan robusta. Mungkin sekian dari Oke, jadi mengenai jenis kopi ini berpedoman pada suhu atau tinggi. Ya. Jadi di sini juga dibahas mengenai gimana kopi ini apakah butuh pohon temelu atau seperti namanya. Jadi mungkin barangkali teman-teman Sumiati dapat dijelaskan mana kok pohon temelu atau pohon dari kopi ini. Baik, seperti yang kita ketahui, tanaman kopi kan sering ditanam di bawah pohon-pohon yang besar. Jadi pohon-pohonnya itu biasanya rata berdadak, seekor, dan lama. Pohon-pohon ini dijaga aman dan berperbaiki kualitas tanah melalui pengenang matahari hidrogen.
Berarti lah pohon yang digunakan itu dari tempat peneliti ini harus pohon yang besar memiliki daun timbul atau daunnya bisa digunakan oleh kopi tersebut dari kopi kembali. Baik, lanjut pada ke pola tanamnya. Jadi mungkin barangkali teman-teman lihat masih gimana pola tanam kopi. Jadi pola tanam kopi dalam agroforestry itu biasanya mengikuti sistem lorong atau jalur di mana tanaman kopi ditanam di antara barisan sekelompok tertentu. Hal ini tuh memaksimalkan penggunaan lahan di sumber daya. Iya. Saya juga nggak ada yang namanya budget lahan atau hanya tercukupi lah. Oke, lanjut pada peluang pengembangan kopi ketiga. Jadi mungkin di sini disebut tentang pasar produk berkelanjutan. Jadi pada saudara-saudari Bella, gimana cara pasar produk berkelanjutan ini mungkin bisa dijelaskan? Baik, kopi yang dihasilkan dari sistem agroforestry seringkali dihargai lebih tinggi di pasar karena dianggap lebih mutu, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsumen semakin peduli terhadap sumber produk yang mereka produksi. Berarti kopi ini harus menyesuaikan kepada konsumen di mana cocok atau tidak, supaya nanti kopi ini dalam pemasaran lebih lancar atau disukai oleh para konsumen. Baik di sambungan pemerintahan dan lembaga internasional, bagaimana cara menyikapi mengenai peluang pengembangan kopi ini? Mungkin teman kami Rio dapat menjelaskannya. Baik, di sini banyak pemerintah dan lembaga internasional yang memberikan dukungan kepada berupa dana, pelatihan, dan akses pasar untuk pengembangan agroforestry sebagai bagian dari upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Berarti pemerintahan ikut serta atau terlibat dalam pengembangan kopi ini. Kerja tadi mungkin pernah kami menjelaskan bahwasanya pemerintah memfasilitasi seperti dana dan pelatihan dan pemasaran. Baik, selanjutnya informasi dan teknologi untuk mendukung perkembangan kopi ini. Mungkin teman kami ada dapat menjelaskan gimana inovasi dan teknologi. Baik Pak, oke, yang pertama itu poin pertama, pengembangan teknologi itu pertanyaan kita dalam arti manajemen pengolahan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem agroforestry. Ini contohnya itu untuk mengendalikan hama itu menggunakan pheromone traps. Itu kan jebak tanaman yang terang, jebak hama dan sehingga hamanya itu akan berkurang. Coba kelihatannya berkurang. Memutuskan rantai serangan lama lah. Baik, terima kasih. Di sini lagi kita akan membahas topik terakhir yang dimana tantangan dan pengembangan data bisnis. Di sini ada poin pertama, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin barangkali teman kami Doni Rio Yusuf menjelaskan gimana pengetahuan dan keterampilan yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kopi ini. Baik, pengetahuan dan keterampilannya yaitu kita melakukan implementasi pada agroforestry, memerlukan pengetahuan khusus dan keterampilan dalam manajemen tanaman yang berbeda. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi petani dapat menjadi tantangan utama. Baik, di sini lagi dibahas mengenai tentang tantangan pengembangan bisnis ini mengenai investasi awal. Nah, di sini saya minta kepada saudara Salma gimana saudara Salma menyikapi hal ini tentang investasi awal untuk pengembangan kopi ini. Pada saudara kami, Salma bisa menjelaskan gimana investasi awalnya. Baik, terima kasih. Di sini yang dimaksudkan dengan investasi awal adalah meskipun jangka panjangnya itu menguntungkan, sistem agroforestry itu juga memerlukan dana investasi untuk besar, karena kita tahu kalau dalam perkebunan itu dana yang dibutuhkan tidak sedikit seperti itu. Dan dalam hal tanaman peneduh itu dan juga infrastruktur yang mendukung itu dalam proses agroforestry terhadap kopi itu sendiri. Mungkin seperti itu kalau dari saya.
Terus lagi dukung dari segi pendanaan yang besar kalau memang ini dalam skala besar. Jadi di sini enggak hanya dari petani itu sendiri, mungkin juga ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi juga perlu diperhatikan kepada kesejahteraan petani mungkin. Dan pengembangan Ya. kopi di Bandung. Jadi selanjutnya ada poin persaingan dan sistem monokultur. Ini kami minta kepada Mbak Kris di mana cara abang tapi mengenai persaingan dan sistem monokultur ini untuk keberlangsungan pengembangan kopi ini. Baik, mungkin untuk persaingan dengan sistem monokultur ini ada warna monokultur seringkali lebih menarik bagi petani karena hasilnya yang lebih cepat dan mudah diukur. Perubahan mindset dan kebijakan untuk mendukung sistem monokultur ini diperlukan agar petani tertarik beralih. Mungkin dari persaingan dengan sistem monokultur ini bisa ada tanaman yang mendukung selain tanaman kopi. Ya, harus diikat dalam. Nah, sini lagi dibahas mengenai ketidakpastian iklim. Nah, ini juga berkaitan besar bagi pengembangan kopi. Ini saya minta kepada sang Bapak Pri, di mana saya Pri menyikapi mengenai ketidakpastian iklim ini. Baik, terima kasih. Dalam perubahan iklim ini dapat berpengaruh besar pada produktivitas dari tanaman kopi dan tanaman kendali yang lainnya. Sistem agroforestry harus dapat adaptif terhadap kondisi iklim dan lingkungan berubah. Di dalam produksi tanaman kopi ini kita harus menyesuaikan pada kondisi iklim yang terus berubah-ubah supaya nanti pada produksinya tidak adanya namanya kerugian. Jadi pada penyampaian mengenai nilai manfaat dari pola tanam kopi agroforestry kami bisa mengambil kesimpulan ini disampaikan oleh dari kami sendiri. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari apa yang teman-teman sudah jawab. Yang dapat saya simpulkan yaitu pola tanam kopi agroforestry menawarkan banyak manfaat dalam hal keberlanjutan lingkungan, diversifikasi pendapatan dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun tantangan seperti kebutuhan pengetahuan khusus, investasi awal yang besar dan ketidakpastian iklim perlu diatasi melalui pendidikan, dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung. Dengan peluang pasar yang semakin berkembang untuk produk berkelanjutan, agroforestry berpotensi menjadi solusi agribisnis yang menguntungkan dan ramah lingkungan di masa depan. Segitu saja yang bisa saya simpulkan dari apa-apa yang teman-teman sudah jawab tadi.